Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Sudah lama kita nggak jumpa secara langsung seperti ini ya. Dan kali ini ada sebuah fenomena yang sedang mengemuka yang ingin kita bahas bersama dengan seorang Romo yang ya lumayan terkenal nih di seantero kampusnya gitu ya. Ya, Romo Mutiara Andalas. Tetapi sebelum kita memulai, mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Follow juga Instagram @peziarahkatolik.id untuk bisa ikutin konten-konten dari Peziarah Katolik. Dan jangan lupa dibagikan kepada Sobat Peziarah lainnya ya. Nah, mungkin Sobat Peziarah akhir-akhir ini pernah dengar yang namanya child free atau child free by choice gitu ya. Jadi child free by choice itu apa sih dan kira-kira pandangan Gereja Katolik sendiri seperti apa? Nah, kita akan mengulas bersama dengan seorang expert, seorang tokoh, Romo Patricius Mutiara Andalas dari Yogyakarta, seorang Yesuit yang juga pengajar prodi katekese ya Romo ya. Betul, ya. Baik, mungkin Romo boleh kenalan dulu dengan Sobat Peziarah, lalu nanti kita mulai ngobrol-ngobrol Romo. Halo rekan-rekan peziarah, saya Mutiara Andalas. Saya banyak berkecimpung dengan dunia orang muda, berikut spiritualitasnya, dan itu juga pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya selalu tertarik menerima pertanyaan-pertanyaan kalian yang provokatif, karena membuat saya cari-cari jawabannya. Meskipun mungkin tidak selalu ketemu jawabannya ya teman-teman, tapi sekurang-kurangnya saya menemani kalian untuk mencari jawabannya. Oke, menemani semuanya. Menemani kita semua untuk mencari jawabannya. Karena semua kita adalah peziarah. Begitu ya, Romo? Yoi. Baik, Romo, kita masuk ke topik ya. Jadi, akhir-akhir ini kan kita dengar tentang child free ini marak banget ya. Di mana-mana kayaknya diulas di YouTube, di Instagram, di mana-mana di media sosial kita temukan gitu ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya child free itu sebenarnya apa sih, Romo? Dan kemudian pandangan gereja sendiri bagaimana terhadap child free ini sendiri, Rom? Sebenarnya pertanyaan child free ini muncul dari budaya yang semakin memberikan tempat pada kebebasan. Terutama orang-orang muda sekarang ini kalau misalnya Willem dan rekan-rekan peziarah misalnya baca bukunya Don Tapscott, Grown Up Digital, salah satu karakteristik dari generasi ini adalah freedom, itu nomor satu. Maka sebenarnya pembicaraan tentang child free perlu kita tempatkan dalam bingkai itu ya. Jadi ini pertanyaan dari orang-orang yang menemukan bahwa mereka semakin memiliki banyak pilihan, termasuk dalam hidup mereka, termasuk bahkan dalam hidup perkawinan. Soal memiliki anak, atau mereka punya pilihan untuk tidak dalam hidup perkawinan mereka. Nah, ini menarik terutama karena mungkin di Indonesia termasuk pertanyaan yang sangat baru dan provokatif, apalagi diajukan oleh orang-orang muda, keluarga-keluarga yang secara religius itu masih sangat rutin ya. Nah, ini saya kira menarik banget sih. Di dalam Gereja Katolik sendiri sebenarnya pertanyaan ini dibahas ya dalam beberapa dokumen gereja dan ditempatkan dalam bingkai itu ya. Jadi masyarakat dengan budayanya yang semakin memberi tempat pada kebebasan, dan itu berarti sebenarnya juga menyingkirkan tabu-tabu sosial yang selama ini ada di sekitar, salah satunya juga hidup perkawinan. Saya kira itu sih kalau kita mau menempatkannya dari fenomena yang lebih kultural begitu ya. Jadi budaya yang kita hidupi selama ini saya kira semakin mendisrupsi banyak hal, termasuk salah satunya adalah institusi keluarga dan juga perkawinan. Oke, Romo. Nah, kira-kira kalau pandangan gereja sendiri, karena kan kalau saya nggak salah ingat ya, salah satu tujuan dari perkawinan dalam Gereja Katolik adalah prokreasi, atau artinya meneruskan keturunan begitu, Romo ya. Nah,
Dengan fenomena child free ini sendiri, bagaimana pandangan Gereja Katolik? Ya, masyarakat dan juga institusi-institusi agama itu memberikan tempat pada penerusan generasi. Maka dalam banyak ajaran itu memberikan tempat pada keterbukaan pada keturunan. Maka perkawinan itu perlu punya keterbukaan pada keturunan. Maka sebenarnya fenomena child free itu mau ditempatkan dalam gereja, dan saya kira kita perlu ini ya berdiskresi soal itu. Apakah child free ini sebagai bentuk baru dari individualisme yang punya karakter egois. Nah, gereja sebenarnya tidak mau cepat-cepat ya menjudge seseorang dengan posisinya terhadap child free ini buru-buru ya, bahwa ini salah atau apa, tetapi mau mengajak terutama berefleksi. Apakah ini sebuah bentuk individualisme egois yang baru, yang dalam banyak hal, misalnya Paus Fransiskus itu mungkin Tuhan atau ilah pada zaman ini itu tidak seperti yang kita gambarkan ya, seperti dekade-dekade lalu misalnya kenikmatan itu dipandang sebagai salah satu berhala baru zaman ini, dan itu berarti kita tidak mau hidup kita itu berbeban. Dan mungkin yang menjadi persoalan dengan child free terutama adalah apakah ini sebuah bentuk penolakan sebuah budaya terhadap tanggung jawab, bahkan hidup yang memiliki beban ya. Jadi anak dianggap sebagai beban, sebagai masalah, maka kemudian orang mengambil posisi yang sangat ekstrim, yaitu tidak ingin mengambil beban itu. Maka saya kira kita masih bisa diskusi lebih lanjut sih, Willem ya. Jadi dari sisi agama, saya kira juga Gereja Katolik mengajukan pertanyaannya adalah apakah ini sebentuk kebebasan yang kebablasan. Ketika kebebasan itu berujung pada individualisme yang egois. Sementara dalam hidup perkawinan itu ada sisi yang lebih altruis ya. Bahkan saya kira kalau keluarga-keluarga memiliki anak dengan difabilitas, itu orang memiliki daya tahan terhadap rahmat yang barangkali secara manusiawi kita pandang sebagai beban di dalam hidup berkeluarga. Ya, Romo, saya menangkap ada beberapa kata kunci tadi dari paparan Romo ya. Pertama, bahwa tujuan dari perkawinan itu keterbukaan terhadap rahmat untuk penerusan generasi. Kata kuncinya bukan harus gitu, tapi keterbukaan. Itu yang menurut saya menarik. Lalu kemudian berkaitan dengan child free, perlu ada diskresi lebih jauh karena kita perlu melihat apakah ini bentuk individualisme zaman kini gitu ya, zaman now, yang mungkin akan melihat memiliki anak itu sebagai beban. Nah, dua kata kunci itu yang mungkin kita ingin gali lebih jauh nih Romo. Saya mencoba melihat beberapa pandangan gitu ya Romo tentang mereka yang secara khusus memang mendukung paradigma child free ini gitu ya. Pertama misalnya tentang finansial, lalu mungkin bicara tentang penyakit bawaan atau trauma masa kecil atau faktor-faktor lain. Nah, kalau misalnya dilekatkan pada faktor-faktor itu, Romo, kira-kira dari pandangan gereja nanti bagaimana, Romo? Apakah sudah langsung bisa mengatakan boleh atau tidak, atau mungkin masih perlu ada diskusi lebih jauh lagi, kira-kira, Romo? Ya, saya kira ini menarik ya, Willem, terutama karena dunia kesehatan mengalami kemajuan yang sangat besar, sehingga hal-hal yang barangkali menjadi hambatan beberapa dekade lalu, sekarang ini semakin kurang menjadi hambatan. Lalu soal finansial ya, ada sebuah contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus ya, terutama dalam keluarga-keluarga dengan anak yang jumlahnya tidak sedikit. Paus Fransiskus pernah membuat sebuah analogi
dengan sup kacang merah. Ketika ada tamu yang berkunjung ke sebuah keluarga, dan keluarga itu hanya memiliki semangkok sup kacang merah, kita bisa menambahkan air sehingga tamu itu mendapatkan sup kacang merah juga seperti yang diterima oleh keluarga. Maka sebenarnya saya kira financial burden itu apakah itu sungguh-sungguh menjadi alasan yang sangat kuat untuk mengambil pilihan child free, saya kok agak meragukan itu ya. Bahwa hidup itu semakin berbiaya, saya kira kita semua mengamini ya. Tetapi berangkat kembali ya, Willem ya, bahwa terutama sih saya lebih senang ya mendiskusikan tema ini, misalnya kita punya basic attitude apa terhadap anak. Apakah anak itu gift atau dia burden? Ketika anak itu menjadi gift, saya kira kita mendapatkan banyak contoh ya, Willem ya, keluarga-keluarga yang bekerja sangat keras demi mencukupi kebutuhan anak-anak. Karena mereka tidak pernah memandang anak sebagai burden, tetapi sebagai gift bagi keluarga itu. Dan istimewanya adalah keluarga-keluarga ini bukan keluarga-keluarga yang secara finansial itu established, tetapi banyak keluarga yang sangat sederhana, yang bahkan beberapa memiliki double jobs karena punya basic attitude itu ya dalam hidup, bahwa anak ini adalah gift, apalagi kenyataan bahwa memiliki anak itu tidak bisa diandikan, sehingga orang ketika kelahiran, keluarga itu banyak yang memaknai memiliki anak itu sebagai sesuatu yang sangat religius ya, tidak sekedar urusan medis ya. Seseorang berhasil mengandung dan berhasil melahirkan, tetapi lebih dipandang sebagai peristiwa religius ya, dan bahkan dikaitkan dengan iman keluarga itu. Baik, Romo. Nah, kalau seandainya nih ada umat Katolik yang kemudian memutuskan mengambil sikap hidup memilih jalan child free, apakah itu dari sudut pandang gereja itu salah? Dan kalau salah, apakah ada sanksinya secara khusus gitu dari gereja? Kalau ada yang memiliki sikap itu ya, saya kira yang penting adalah ini ya, Paus Fransiskus itu sering bicara ya, seringkali roh jahat itu menyamar sebagai malaikat. Jadi motivasi-motivasi yang terselubung itu perlu kita bongkar, ya, perlu kita diskonstruksi ya. Termasuk sebenarnya tabu-tabu yang ada dalam masyarakat. Gereja adalah salah satu institusi yang membongkar tabu-tabu itu. Misalnya ya, Willem, saya kira salah satu alasan yang juga disebut dalam dokumen, misalnya keinginan perempuan untuk berkarir atau juga nanti suami berkarir, lalu mendapatkan posisi yang semakin baik secara finansial. Saya kira kita tidak melarang ya, gereja bahkan mendukung ya proses-proses emansipasi perempuan dan juga emansipasi gender yang lain. Dan makanya ketika ada diskusi di sekitar child free, saya kira adalah apakah ini ada sesuatu yang lebih terselubung dari itu, dan seringkali itu sangat membudaya, budaya yang Paus Fransiskus sebut sebagai individualisme yang egois ya. Jadi orang tidak mau punya beban dalam hidup. Orang pengen semuanya nikmat. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang seringkali terselubung dalam hidup kita. Maka menjawab pertanyaan Willem, saya tidak akan menjawabnya secara langsung, Willem, tetapi mencoba lebih mengajak sih teman-teman yang barangkali berpikir tentang child free, atau Anda mungkin yang merasa teryakinkan dengan gagasan-gagasan yang beredar sampai saat ini tentang child free, mari kita berdiskresi.
apakah ada motivasi tertentu di balik gagasan yang saya kira bagi sebagian orang memikat, tetapi apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik gagasan child free by choice gitu ya? Saya kira kebebasan juga yang ditawarkan oleh budaya sekarang ini ada batasnya ya. Misalnya hak anak untuk hidup. Karena barangkali ketika choice free itu dipahami secara sangat ekstrim, lalu misalnya penolakan terhadap kehadiran anak itu bisa dalam bentuk aborsi, dalam bentuk-bentuk pembunuhan ya. Maka sebenarnya secara mendasar Paus Fransiskus itu mengatakan kalau kita memberikan penghormatan pada hak asasi manusia, kita mestinya menghargai juga hak anak untuk ada di dunia. Saya kira itu ya, Willem ya. Saya sendiri lebih mengajak teman-teman, terutama yang barangkali sangat tertarik dengan diskusi tentang tema ini ya, child free, itu untuk mencoba mendekonstruksi ya hal-hal yang barangkali secara terselubung menyelinap dalam budaya-budaya yang lebih kontemporer. Oke, lagi-lagi kata kuncinya berarti diskresi gitu ya, Romo. Iya. Diskresi mengenai makna keluarga, diskresi tentang makna memiliki hidup berkeluarga, memutuskan untuk hidup berkeluarga, termasuk juga diskresi terhadap apa makna dari penerusan generasi sebagai tujuan dari perkawinan Katolik begitu, Romo ya. Iya. Nah, karena seringkali ini ya Willem ya, misalnya cara kita memahami kebahagiaan ya. Seringkali itu kebahagiaan yang short live ya, yang sesaat. Anak itu barangkali secara sesaat ya bisa kita timbang-timbang, mungkin tidak memberikan kebahagiaan, tetapi anak itu memberikan kebahagiaan yang lebih long term ya. Jadi misalnya itu ya, jadi saya kira proposal yang saya berikan untuk teman-teman yang sekarang ini lagi mendiskusikan child free adalah apakah misalnya terselubung misalnya individualisme itu dan juga cara kita memahami kebahagiaan, apakah kita mereduksinya menjadi kenikmatan, karena di dalam mencintai juga ada unsur kesabarannya, menunggunya, apakah kita mulai kehilangan kesabaran ya, dan saya kira dari pengalaman banyak keluarga, mengandung, melahirkan anak, lalu memberikan formatio afeksi kepada mereka, dan bahkan ketika dewasa kita masih menyertai, apakah kita diam-diam mau melarikan diri dari tanggung jawab itu. Saya kira diskusi tentang child free kita perlu tempatkan dalam bingkai yang lebih luas, kultural, juga secara religius ya. Karena kalau tidak nanti mungkin kita merasa agama saya mewajibkan itu ya. Terutama pada generasi-generasi yang lebih muda, kayaknya ikatan semacam itu nggak akan lagi mengikat mereka. Maka saya sendiri lebih mengajak rekan-rekan untuk berdiskresi, melihat pro dan kontra, juga melihat bahwa budaya kita itu juga membawa baggage juga ya. Nah, saya kira kita perlu ada seorang penulis rohani, Paul Coutinho, beliau pernah mengatakan, kalau hidup kamu mau ringan, tinggalkan baggage dalam hidup kita. Dan dalam traveling, kita seringkali terlalu membawa banyak hal yang tidak penting. Nah, baggage itulah yang harus kita lepaskan. Maka saya kira memiliki anak, saya kira kalau otomatis dikatakan lalu memberi beban, mengurangi kebahagiaan, mungkin baggage itu harus kita lepaskan sih. Termasuk juga mungkin menyadari bahwa di dalam penderitaan sendiri ada keselamatan gitu loh. Betul, Willem seperti ya. Kata Salvi Vici Doloris. Iya. Saya kira juga pengalaman banyak keluarga ya, ibu yang mengandung,
kira-kira 9 bulan. Itu kita sebenarnya menemukan cinta, salah satunya seperti yang sering kita dengar kalau dalam pernikahan itu ya, sabar, murah hati, mau menanggung kesulitan ya, dan tetap stay di situ ya. Maka saya sendiri sih mau menempatkannya ini ya, saya kira cinta perlu sampai pada pengalaman sukacita ya. Amor perlu sampai pada pengalaman laetitia ya. Dan saya kira itu alasan Paus Fransiskus bicara tentang amoris laetitia. Maka kalau mungkin dalam hidup perkawinan kita atau dalam relasi kita ya, Willem tadi pada awal menyebut ada mungkin pengalaman trauma, lalu mungkin ada kesulitan finansial, mungkin saya masih bertanya soal karir. Mari kita bersiarah ya dengan hal-hal itu, sehingga tidak ada sesuatu yang sedemikian berharga yang menjadi korban karena kita entah ragu-ragu atau kita mengambil langkah yang keliru ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu dalam menjawabnya. Karena yang kita korbankan ini tidak sekedar gagasan ya, Willem ya, tetapi kehidupan. Dan betapa sering anak adalah kelompok yang paling rentan di dalam pengambilan keputusan kita. Karena anak itu menjadi kelompok yang paling rentan, dan kita yang berdiskresi tentangnya, maka kita perlu lebih teliti ya untuk melihat apakah roh jahat itu menyelinap dalam motif-motif yang nampaknya misalnya ya menjunjung tinggi kebebasan, ini menjunjung emansipasi, lalu ini sesuai dengan jenjang karir saya, itu ya. Saya kira saya lebih mau menempatkan pertanyaan-pertanyaan Willem dalam tiga itu ya. Jadi ya. Saya ternyata sampai akhir mungkin lebih mengajukan pertanyaan daripada memberikan jawaban. Ya Romo, hal menarik tadi yang saya tangkap ya, ini bukan sekedar gagasan, tetapi inilah kehidupan. Maka memang kita perlu berdiskusi lebih teliti terhadap hal ini gitu ya. Nah, saya masih ingin men-challenge Romo dengan pendapat lain Romo terkait child free ini. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa kan tubuhku otonomiku, maka aku berhak menentukan aku memutuskan apa untuk tubuhku. Nah, kira-kira kalau seperti itu bagaimana tuh Romo? Iya, saya kira ini sebuah kesadaran budaya ya. Misalnya dalam gerakan feminisme, juga gerakan-gerakan humanisme secara umum ya, Willem ya. Dan saya kira institusi agama, termasuk Gereja Katolik ya, itu saya kira inline ya dengan perjuangan emansipasi, dan bahkan kita mengapresiasi ya gerakan-gerakan itu sebagai yang mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Maka sebenarnya pandangan gereja tentang kehidupan, tentang penerusan kehidupan, tentang bermartabatnya manusia, saya kira ini menjadi bahan-bahan pertimbangan ya, karena sekarang ini saya kira agama, institusi religius ya, saya kira lebih berbicara dengan umatnya lebih persuasif ya, tidak instruksional gitu ya. Maka sekarang ini mungkin pertanyaannya tidak wajib atau pilihan ya, boleh atau tidak ya, tetapi saya kira bahwa pilihan apapun, apalagi yang menghormati kehidupan, itu tidak berlawanan dengan kebahagiaan, tidak berlawanan dengan kepenuhan cinta. Dan mungkin mengutip film yang sudah agak beberapa dekade lalu ya, terkait dengan mereka yang rentan, terutama anak, dalam pembicaraan tentang child free ini adalah not one less ya. Semoga tidak ada anak yang dikorbankan oleh keputusan kita yang prematur. Gitu, William. Wow.
Ini dalam sekali saya sampai. Nah, oke Romo, ini berarti kan memang diskresi ini betul-betul menjadi sebuah kunci gitu ya kalau kalau dari pembicaraan kita. Maka mungkinkah Romo bisa memberikan semacam tips gitu Romo terkait dengan child free ini? Seperti apa kita harus berdiskresi? Faktor-faktor apakah yang perlu kita cermati sampai kemudian kita tiba pada keputusan iya dan tidak gitu Romo. Iya, ideologi itu kan kurang lebih tersembunyi ya. Maka ketika kita membicarakan tentang child free ini, we need to put them on the spotlight ya. Gagasannya tidak hanya 1-2 kalimat ya, tetapi gagasan yang lebih lengkap itu kita kupas tuntas. Ya, sehingga yang tersembunyi itu menjadi nampak ya. Saya kira itu sih William ya, sebenarnya diskresi adalah agar tidak ada yang kita tutupi dalam pembicaraan kita tentang child free. Maka misalnya saya tadi mengajak ya untuk melihat bahwa child free ini ya kita sebut aja sebagai anak ya dari pemikiran-pemikiran besar di sekitar. Semakin kita memberikan tempat pada kebebasan, lalu juga tadi William bicara soal free choice, orang semakin punya mengambil keputusan tidak di bawah tekanan, ya. Maka saya sendiri, kalaupun Anda nanti misalnya ya, misalnya secara pendapat ya, mungkin berseberangan dengan child free, mudah-mudahan bukan sekedar karena Anda merasa gereja Anda atau lembaga Anda mengharuskan Anda untuk itu. Terutama untuk generasi-generasi muda, it doesn't work. Tetapi betul-betul hasil percakapan, persuasi, dan saya kira yang saya senang ya dari teman-teman yang saya kira mengangkat tema ini adalah mereka ingin scrutinize ya. Mereka ingin mengejar gagasan mengapa kita perlu dalam hidup pernikahan itu punya keterbukaan terhadap keturunan. Jadi tidak sekedar dipandang lagi sebagai ajaran yang gereja mengajarkannya seperti itu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin kita masuk ke area spiritualitas. Spiritualitas hidup bersama, lalu membangun kebersamaan hidup yang inklusif ya, tidak eksklusif terhadap kemungkinan kehadiran kehidupan baru dalam kebersamaan mereka. Saya kira mungkin itu akan membantu ya teman-teman yang masih ragu-ragu, masih mikir-mikir di sekitar diskusi child free ini ya. Gitu, William. Baik Romo. Terakhir mungkin apakah Romo punya penegasan khusus Romo terhadap teman-teman orang muda yang mungkin sedang berpikir-pikir mau menikah atau tidak, atau kemudian yang mungkin terpikir menikah ingin punya anak atau tidak gitu Romo, mungkin apa penegasan terakhir gitu dari Romo buat teman-teman ini? Ya, sebenarnya untuk generasi Z ya dan bahkan generasi Alpha, 2 generasi terakhir ini ada fenomena yang menarik ya, yang mulai dari dunia pendidikan sebenarnya, bahwa kedua generasi ini akan sekolah lebih lama. Karirnya akan lebih lambat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, termasuk dalam mengambil pilihan mau hidup berkeluarga atau melajang atau pilihan hidup lain ya. Maka saya kira terutama untuk institusi-institusi agama adalah mencoba untuk menemani masa-masa hidup dua generasi ini yang barangkali lebih panjang daripada sebelumnya, dan berarti lebih panjang itu seringkali juga lebih complicated ya, William ya. Ada banyak complicatednya, apakah sekarang atau nanti, termasuk saya kira misalnya dalam hidup pernikahan ya, misalnya merencanakan kehadiran anak dalam hidup perkawinan, mungkin mengalami penundaan, bahkan nikah pun ya, kayaknya sekarang ini dari segi usia saya kira mengalami penundaan ya.
Mungkin juga di tarekat-tarekat sekarang ini meminta orang muda untuk segera mengambil komitmen masuk atau tidak, itu juga seringkali banyak yang menunda. Maka menarik sih, saya sendiri mau menempatkan diskusi tentang child free ini tidak secara negatif melulu ya, tetapi mencoba menempatkannya dalam bingkai yang lebih luas. Maka saya kira juga meskipun kita diskusi untuk mencari katakanlah jawaban atas pertanyaan itu, saya kira pertanyaan itu tetap punya hak untuk kita biarkan terbuka, dieksplorasi, dan terutama saya senang bahwa teman-teman mau jadi scrutinizer ya, orang-orang yang betul-betul mengejar terutama institusi-institusi sosial dan religius yang memberikan tempat pada keluarga sebagai yang memberikan akar ya untuk hidup bersama kita, dan bahkan gereja kan mengatakan ya, gereja adalah paguyuban keluarga. Ini men-challenge sih Willem ya, gagasan child free ini ya. Maka saya kira kita perlu mencari ya, what is essential in the family. Apakah anak itu sesuatu yang esensial dalam hidup keluarga? Maka kalau ada persoalan-persoalan di sekitar kehadiran anak, lalu gereja silahkan Anda ajak berdiskresi ya, dengan mungkin kegalauan Anda, mungkin dengan misalnya kita secara finansial berbeban, apalagi teman-teman yang secara medis ya, bahwa memiliki anak ini adalah pertarungan hidup mati, terutama buat perempuannya. Gereja sendiri banyak bicara tentang misalnya ya mengadopsi anak, ya, lalu memberikan perhatian pada anak-anak yang ditelantarkan. Jadi pembicaraan tentang child free sebenarnya dalam perspektif gereja ya sangat luas sih, Willem ya, agar jangan sampai ada anak yang ditolak kehadirannya dan ketika sudah ada dicampakkan. Maka gereja terutama ya sekarang ini Paus Fransiskus juga banyak bicara tentang keyatim piatuan, sosial, psikologis, dan bahkan religius. Bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang tanpa bapak dan boleh kita tambahkan juga tanpa ibu. Itu pengalaman keyatim piatuan yang besar sekali ya dalam budaya kita sekarang. Maka dalam konteks pembicaraan tentang gereja, ketika gereja menelurkan dokumen Ex Patris Corde ya, dengan hati bapak, dengan hati ibu, buat saya gereja mau mengatasi persoalan yang besar, yaitu keyatim piatuan sosial, psikologis, dan bahkan spiritual dalam gereja dan juga dalam masyarakat kita sekarang ini. Oke, Romo, terima kasih. Ini banyak gagasan penting yang sebetulnya bisa kita petik, Sobat Peziarah ya, dengan obrolan bersama dengan Romo Mutiara Andalas. Lagi-lagi saya kira kata kunci terbuka tadi itu menjadi sentral dalam obrolan kita hari ini. Dan juga kata kunci lagi adalah diskresi gitu ya. Karena ini lagi-lagi bukan sekedar gagasan, ini adalah kehidupan. Dan secara khusus tadi Romo Andalas juga menyebutkan tentang bagaimana gereja menghormati institusi keluarga secara khusus dalam hidup kita berdinamika gitu ya, bahwa gereja adalah paguyuban keluarga, dan juga bagaimana anak juga mendapatkan tempat yang sangat sentral dalam pandangan gereja. Bahkan kalau saya ingat ada beberapa orang kudus yang memang dihormati oleh gereja karena perjuangannya untuk mendapatkan anak, meskipun mereka sendiri menjadi harus memilih harus wafat gitu ya karena memiliki anak gitu. Nah, mari Sobat Peziarah kita bawa terus dalam ziarah kita. Lagi-lagi mungkin pertanyaan yang masih terbuka tentang child free ini kita tidak bisa menutup langsung begitu saja. Mari kita tetap terbuka dalam perjalanan kita bawa dalam dialektika kita sehari-hari gitu ya. Siapa tahu ada gagasan-gagasan penting
yang kemudian semakin memperkaya kita dan kemudian membuat kita semakin dapat memutuskan yang terbaik, bukan sekedar soal kewajiban yang dituntut oleh agama atau kewajiban yang nanti kalau tidak dilakukan berbuah sanksi atau berbuah neraka gitu ya Romo. Baik, Sobat Peziarah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Romo Mutiara Andalas. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya tetap bisa mengikuti konten-konten dari Peziarah. Kita jumpa dalam konten podcast Peziarah di YouTube Peziarah ini dalam episode berikutnya. Sampai jumpa, dan mari akhiri dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.